Baik teman-teman, sekarang kita mencoba membahas mengenai metode penugasan dalam bentuk kasus minimasi. Jadi metode penugasan ini yaitu bagaimana menentukan tugas seorang karyawan untuk pekerjaan atau salah satu pekerjaan yang lebih optimal dengan biaya terendah, karena ini adalah kasus minimasi berbeda dengan kasus maksimasi. Jadi di sini saya membuat ada sebuah contoh kasus dalam bentuk tabel. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Nah, kita akan mencoba menentukan tugas seorang karyawan tersebut secara optimal. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu menentukan nilai terkecil pada setiap baris. Nah, kita perhatikan pada tabel atau pada contoh kasus ini, kita melihat nilai terkecil pada setiap baris. Jadi ini perlu kita ketahui ya. Ini baris, yang ini adalah kolom. Oke, baik. Tadi kan kita menentukan nilai terkecil pada setiap baris. Nah, kita perhatikan baris yang pertama. Nah, ini ada angka 15, 20, 18, 22. Nah, jadi dalam baris ini kita bisa melihat nilai terkecilnya, yaitu 15. Kita tulis atau kita kolom di sini. Baris kedua, nilai terkecilnya adalah 14. Baris ketiga adalah 20. Kita ambil yang di sini karena di baris keempat nilai terkecil ada di kolom 4. Jadi kita ambil yang ini karena kebetulan nilai terkecil juga sama atau nilainya sama dengan ini. Jadi kita ambil yang kolom kedua. Oke. Baik, setelah kita menentukan nilai terkecil pada setiap baris, maka langkah kedua yaitu membuat tabel baru. Di sini saya sudah menyiapkan tabel baru. Lalu apa yang diisi dengan tabel baru tersebut? Nah, yang diisi dengan tabel baru tersebut adalah mengurangi nilai pada setiap baris ini 15 dengan nilai terkecil. Nah, contohnya, ini baris pertama ada angka 15, 20, 18, 22. Nah, kalau kita kurangi, contoh ini baris pertama 15 dikurangi dengan nilai terkecil yaitu 15, maka hasilnya adalah 0. Ini kita tulis di kolom baru. Nah, kolom yang keduanya masih tetap di baris yang pertama yaitu 20 kurang 15 yaitu 5. 18 kurang 15 yaitu 3. 22 kurang 15 7. Nah, begitu juga dengan baris yang kedua. Kita tadi sudah menentukan nilai terkecilnya yaitu 14. Maka kita kurangi 14 dikurang 14 0. Seterusnya 16 kurang 14 2, dan begitu seterusnya. Di sini saya akan menulis secara lengkap. Baik, di sini sudah saya tulis secara lengkap hasil dari setiap pengurangan pada baris dengan nilai terkecil. Kita bisa melihat ini dia, kita membuat tabel baru. Nah, sekarang langkah berikutnya itu menentukan nilai terkecil pada kolom dari tabel baru. Nah, kita perhatikan. Ini dia tabel baru yang sudah kita buat. Menentukan nilai terkecil pada kolom. Ini kan kolom. Yang ini tadi baris. Kita tentukan nilai terkecilnya. Di mana nilai terkecil pada kolom 1 yaitu 0. Kita lingkari. Pada kolom 2 sama juga 0.
pada kolom 3 ada 2, pada kolom 4 0. Nah, jadi kita ambil yang untuk kolom 4 kita ambil salah satu aja, nilai terkecilnya itu 0. Nah, setelah menentukan nilai terkecil pada tabel baru, khususnya pada kolom, maka nilai terkecil tersebut kita membuat atau melakukan pengurangan pada setiap kolom dengan membuat tabel baru. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel baru, ini dia. Saya sudah melakukan pengurangan. Jadi tadi kita sudah menentukan nilai terkecil yaitu 0, maka setiap nilai pada kolom ini akan kita kurangi dengan nilai terkecilnya. Contohnya nilai terkecil pada kolom 1 itu 0, maka 0 kurang 0 sama dengan 0. Sudah saya tulis di sini. Begitu juga dengan baris kedua, 0 kurang 0 sama dengan 0, 5 kurang 0 sama dengan 5, 1 kurang 0 sama dengan 1. Dan begitu juga pada kolom yang seterusnya, pada kolom kedua, 5 kurang 0, karena 0 adalah nilai terkecilnya, maka 5 kurang 0 sama dengan 5, 2 kurang 0 sama dengan 2, 0 kurang 0, 0. Ini 2 kurang 0 sama dengan 2. Begitu pada kolom berikutnya. Ini sudah saya lakukan perhitungannya. Nah, ini adalah tabel baru. Dan ini semua hasil pada pengurangan setiap kolom dengan nilai terkecilnya. Ini sudah ada. Artinya di sini sudah masuk tabel baru ya. Jadi langkah selanjutnya setelah kita membuat kolom baru, tabel baru atau tabel baru, kita akan menarik garis pada kolom dan baris yang memiliki 2 angka 0. Nah, kita perhatikan ya. Di sini kita akan memulai dari baris. Kita perhatikan baris bagian A atau baris pertama. Kita perhatikan angka 0-nya. Ini cuma ada 1. Baris kedua ada cuma 1 juga. Kemudian baris ketiga, nah kita mendapatkan 2 angka 0-nya. Maka di sini kita akan menarik garis. Nah, kita perhatikan pada baris berikutnya. Di sini kita ada 2 angka 0. Maka kita tarik garis ya. Baik, sekarang kita perhatikan pada kolom. Ini pada kolom pertama sudah ada langsung ada 2 angka 0, maka kita tarik. Pada kolom kedua ini tidak ada, hanya 1. Begitu juga dengan kolom ketiga. Nah, ini tentu jadi pertanyaan, pada kolom keempat kan ada 2. Kenapa tidak ditarik? Ini karena sudah duluan tadi barisnya sudah kena garis nih. Jadi tidak perlu lagi menarik dari kolom. Baik, langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai sel yang terkecil pada kolom dan baris yang belum tercoret. Jadi nilai sel ini tadi kan kita perhatikan dulu, yang ini kan belum tercoret. Ini dia yang belum kena coretan. Jadi nilai terkecil pada sel ini adalah perpotongan, yaitu 1. Setelah itu kita akan melakukan pengurangan pada nilai kolom yang belum tercoret dengan mengurangi nilai sel terkecil tadi yang sudah kita tentukan, itu 1. Contohnya ini 5 kurang 1 sama dengan 4. Maka hasil dari ini kita sesuaikan dengan kolomnya. Kita sudah membuat tabel baru. Kita tuangkan pada tabel baru. Hasil ini kita tuangkan pada tabel baru. Contohnya 5 kurang 1 sama dengan
4 ini pada kolom 2. 4 2 kurang 1 sama dengan 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Seterusnya 5 kurang 1 lagi sama dengan 4. 7 kurang 1 sama dengan 6. 3 kurang 1 sama dengan 2. Seterusnya kita akan mengisi kolom atau baris yang masih kosong ini dengan nilai pada kolom tadi, dengan syaratnya nilai yang tidak terjadi perpotongan maka nilainya tetap. Contoh, saya akan menjelaskan. Ini 0, maka kita tulis 0. Ini 0, tidak ada perpotongannya, maka kita tulis 0. Nah, ini yang 5 ini kan terjadi perpotongan antara kolom dan baris. Nah, maka itu nilai tersebut akan ditambah dengan angka 1. Itu 5 tambah 1 sama dengan 6. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini kan tidak terjadi perpotongan, maka nilainya tetap 0, 1, 0, 2, 0, 0. Angka selanjutnya itu menarik garis pada nilai atau angka 0 terbanyak. Ini pada kolom pertama kita tarik garis. Ini tadi. Ini juga. Dan ini. Nah, lalu pertanyaannya kenapa tidak di kolom ditarik garis di sini? Karena di sini sudah kena garis dari kolom pertama tadi. Oke. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita perhatikan angka 0 pada tabel yang sudah ada ini. Maka kita tulis di sini A, B, atau karyawan A, karyawan B, C, dan karyawan D. Nah, kita perhatikan angka 0 yang di sini di baris atau pekerja A ada 2 angka 0. Itu pada kolom pertama, tulis, dan kolom ketiga. Pada baris B hanya ada 1, yaitu di baris di kolom 1. Ini cuma ada 1 angka 0. Begitu juga bagian C ada 2. Itu di kolom 2 dan kolom 4. Kemudian bagian D-nya ada di kolom 3 dan 4. Nah, ini dia. Setelah itu, kita akan menentukan masing-masing pekerjaan mereka. Nah, ini kan kita perhatikan ya. Ini karyawan A. Kita lihat opsi pekerjaan ini ada yaitu pekerjaan 1 dan pekerjaan 3. Maka kita juga memperhatikan pada pekerjaan B. Di sini cuma ada 1 pekerjaan yaitu pekerjaan 1, maka sudah otomatis karena nggak ada pilihan di bagian B, maka di bagian A ini kita coret hanya 1 pekerjaan yaitu pekerjaan 3. Kemudian bagian atau karyawan C, pekerjaannya kan ada 2 dan 4. Itu juga dengan D, 3 dan 4. Nah, karena pekerjaan 3 sudah diambil oleh karyawan A, maka di karyawan D kita coret. Tentu sisanya tinggal pekerjaan 4. Kita perhatikan bagian C, 4 sudah dikerjakan oleh karyawan D, maka kita coret. Jadi ini saling terhubung ya, kita perhatikan sehingga mereka tidak double ya.
Oke. Kemudian kita tulis di sini hasilnya bagaimana. B, C, D. Tadi pekerjaan 3, pekerjaan 1, 2, dan 4. Maka seterusnya kita akan kembali pada tabel sebelumnya, tabel pertama. Jadi kita perhatikan di sini pekerjaan A, dia akan mengerjakan pekerjaan 3. Nah, ini tadi ada pekerjaan 3 dengan biaya terendahnya yaitu dan optimalnya itu 18 dalam bentuk rupiah per unit. Kita tulis di sini 18. Kemudian pada kolom pada pekerjaan B dia mengerjakan pekerjaan 1 yaitu biayanya 14. Kemudian pekerjaan C mengerjakan pekerjaan 2 yaitu 20. Pekerja D atau karyawan D mengerjakan pekerjaan 4 itu 16. Baik, kemudian kita jumlahkan ini. Dengan totalnya itu 68. Jadi inilah tugas setiap karyawan atau pekerjaan setiap karyawan dengan biaya terkecilnya itu 68 rupiah. Baik, demikian saja mengenai metode penugasan dalam bentuk kasus minimasi. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Yahoo.